Ya, kembali lagi pada video yang kedua ini. Pada video pertama, saya sudah menjelaskan mengenai pengantar tentang machine learning. Nah, untuk video kali ini, saya akan membahas algoritma yang pertama, yaitu mengenai regresi linear. Regresi linear tentunya dibagi menjadi dua, ada yang sederhana, yang variabel bebasnya itu hanya satu, dan ada regresi linear berganda. Oke, pada video kali ini saya akan bahas mengenai regresi linear sederhana. Disclaimer dulu, untuk penjelasan ini saya akan membagi menjadi 3. Pertama, untuk perhitungan manual, saya mengotret dengan data yang sampelnya hanya 5. Yang kedua itu menggunakan Microsoft Excel. Dan yang ketiga itu kita menggunakan Python. Tentunya dengan berbantuan scikit learning. Oke. Jadi algoritmanya, karena nanti setiap model ini memiliki algoritmanya masing-masing. Banyak. Nah, saya akan menyesuaikan dengan apa yang digunakan dengan scikit learning agar nanti bobotnya kita bisa tahu. Oke. Baik, yang pertama definisinya terlebih dahulu. Regresi linear itu apa sebetulnya ya? Regresi linear itu menggunakan suatu algoritma yang digunakan dalam machine learning. Oke, kemudian kategorinya masuk ke dalam supervised learning. Regresi melibatkan nilai numerik dan berkelanjutan sebagai target. Berkelanjutan itu artinya dia skalanya terus dari 0 sampai sekian. Tidak hanya label 0, 1, kan 2 ya. Terus akibatnya algoritma akan diminta untuk memprediksi angka kontinu, bukan kelas atau kategori. Ingat, di machine learning ini ada tipe kategori. Contoh kayak kemarin itu apple dengan jeruk, kategorikan. Kalau ini kontinu, misalkan apple-nya ada berapa, jeruknya ada berapa gitu ya. Nah, di sini kita bayangkan Anda ini memprediksi harga sebuah rumah berdasarkan fitur relatif. Keluaran model Anda adalah harga, sehingga merupakan angka kontinu. Jadi ini untuk memprediksi suatu kejadian, ya. Regresi linear itu modelnya, semua sama sih. Nah, kemudian pembagiannya ada 2. Pertama, ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Tadi sudah dijelaskan di awal. Regresi linear sederhana ini variabelnya atau variabel bebasnya hanya ada satu yang digunakan. Sedangkan kalau regresi linear berganda itu variabel bebasnya lebih dari satu. Pada video kali ini saya hanya menjelaskan terlebih dahulu regresi linear sederhana ini bagaimana. Oke. Nah, kemudian di sini ada persamaan regresi linear sederhana. Persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B. Oke. Di mana A ini adalah konstanta yang berpotongan dengan sumbu vertikal. Nah, ini contohnya di sini A itu. B adalah konstanta regresi, atau di persamaan linear matematika kita biasa mengenal dengan gradien atau kemiringan sebuah garis. Nah, kemiringannya X ini adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikatnya. Nah, cara kerja regresi linear itu sederhana bagaimana sih? Nah, regresi linear sederhana ini mencari nilai ini, kita punya model prediksinya ini, plotting ini. Nah, titik-titik biru ini adalah data yang kita punya. Kemudian setelah kita gunakan metode untuk mencari nilai bobot, nah mencari nilai jarak minimumnya. Nah, gitu. Kemudian pada metode regresi yang sederhana, tadi kan sudah jelaskan A dan B itu adalah itu adalah X dan Y. Nah, A dan B itu adalah parameternya. Nah, sekarang
kita itu punya data itu hanya X dan Y. Nah, kalau mencari nilai A dan B-nya itu bagaimana? Nah, itu ya yang dipertanyakan. Oke. Untuk mencari nilai A dan B ini, kita punya beberapa solusi. Yang pertama adalah ordinary least squares atau kuadrat terkecil. Yang kedua ada gradient descent, dan ketiga adalah quasi-Newton. Ini yang sering kita gunakan. Namun, dalam scikit learning, metode yang digunakan adalah untuk mencari nilai A dan B adalah ordinary least square. Makanya, video kali ini saya akan membahas tentang ordinary least squares. Gradient descent itu biasa orang kalau saya baca atau Anda baca buku tentang machine learning, diarahkannya itu ke gradient descent. Tapi di sini saya hanya menerangkan ordinary least squares sesuai dengan apa yang digunakan oleh scikit learning, karena nanti akan ada perbandingan hasilnya. Kita akan menggunakan scikit learning itu sebagai tools yang udah jadi, dan kemudian Excel itu kita menjabarkan dari nol dan kita cari sendiri parameternya. Seperti itu ya. Oke, kemudian OLS itu apa? Nah, ini kan pertanyaannya ya. OLS itu adalah strategi pengoptimalan yang membantu Anda menemukan garis lurus sedekat mungkin dengan titik data Anda dalam model regresi linear. OLS ini dianggap sebagai strategi pengoptimalan yang paling berguna untuk model regresi linear karena dapat membantu Anda menemukan estimasi nilai real yang tidak bias untuk alfa dan taruhan Anda. Seperti ini contohnya ya. Maksudnya tuh seperti ini. Oke. Nah, ini misalkan tadi ini adalah penyebaran data lah, misalkan karena kan kalau scatter plot ini data-datanya tidak ini ya secara acak. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat ini arahnya itu malah condong ke sini kan. Nah, kita ini menemukan kan namanya juga regresi linear, linear kan, garis lurus gitu. Kita bisa aja nih membuat garis linearnya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini, atau dari sini ke sini gitu ya. Ini kan banyak garisnya ya. Nah, di sini kita mengoptimalkan dari garis-garis ini cari jarak yang paling minimum. Jarak minimum dari mana? Misalkan dari ini ke sini itu jaraknya berapa? Kalau misalkan pakai yang garis ini berapa? Nah, kita cari jarak dari titik ini ke garis ini yang paling kecil. Tapi tidak hanya satu titik ini. Titik ini kan banyak. Nah, berarti kita harus estimasikan ya. Jarak ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, atau bahkan ini ke sini berapa, whatever lah gitu ya. Itu contoh sederhananya. Kemudian ada yang namanya persamaannya. Nah, kalau kita sudah mengetahui persamaan regresi linearnya seperti ini, maka untuk mencari nilai A dan B ini adalah B itu sama dengan nilai N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, di sini saya akan jelaskan N. Nah, maksudnya itu kita misalkan punya data X, dan ini adalah Y-nya. Nah, ini kan data-data banyak lah, kita anggap aja ini berapa data. Kemudian N ini menandakan N-nya ini ada berapa. N ini angkanya berapa.
atau banyak datanya ada berapa. Misalkan ini X-nya mau X atau Y ada 10, ya pasti itu Y-nya ada 10 gitu. Kemudian ya ini kan XY itu pasti dia jumlahnya sama gitu. Jadi ada berapa baris N itu. Kemudian sigma. Sigma itu kan artinya penjumlahan dari satu baris. XY ini artinya nilai X dan Y kita kalikan. Oke, di sini X dan Y-nya kita kalikan. Ini misalkan 2, 3. Ya, Anda 2 kali 3 tahu berapa? 6, 3, 5 itu 3, 5, 15, dan seterusnya. Nah, baru dicari jumlahnya atau cari sigmanya. Berapa? Ya, ini 6 tambah 15 tambah bla 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 gitu ya. Kemudian sigma X ini adalah jumlah dari nilai X. Bukan banyak data jumlah ya. Ini tinggal jumlahkan 2 tambah 3 tambah berapapun. X pun ini sama. 3 tambah 5 tambah berapapun. Nah, kalau ini sigma X kuadrat artinya kita mencari tahu dulu nilai X-nya dikuadratkan. Oke, bentar. Nah, berarti kita bikin tabel X kuadrat dulu. Oke, lihat di sini. Ini 2, kita kuadratkan. Berapa? 4. Kemudian 3 kuadrat 9, seterusnya. Baru dijumlahkan ini. 4 ditambah 9 ditambah bla bla bla. Gitu ya. Kemudian kalau yang ini apa bedanya? Ini jelas berbeda. Ini, yang terakhir ini, kita jumlahkan dulu X-nya. X-nya ada berapa aja? Ada 2 tambah 3 tambah bla bla bla. Kemudian hasilnya, ini kan berupa sigma X hasilnya. Baru kita kuadratkan. Jadi perbedaan antara ini dengan ini, kalau ini X-nya kita kuadratkan dulu baru dijumlah. Tapi kalau ini kita jumlahkan dulu nilai X-nya baru dikuadratkan. Oke. Kemudian yang A ini sama dengan sigma Y, berarti nilai Y kita jumlahkan dikurangi B. Nah, nilai B-nya dari mana? Nilai B-nya dari sini. Makanya saya tulis B terlebih dahulu, agar kita dapatkan bisa nilai A-nya. Jadi kerjakan terlebih dahulu adalah nilai B, baru nilai A. Dikali sigma X dibagi dengan N. Oke, bisa dipahami ya untuk teori sederhananya. Lanjut, kita akan memuat praktek menggunakan perhitungan sederhana. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana cara menghitung sederhana regresi linear ini. Ya. Oke, kita punya data gula dan kalori. Kenapa gula disebut dengan X dan kalori adalah Y? Karena di sini saya anggap bahwa jumlah gula yang kita konsumsi itu akan berpengaruh terhadap jumlah kalorinya. Berarti semakin banyak gula yang kita konsumsi, kalori semakin tinggi. Oke, menggunakan OLS, kita mengharapkan bisa membentuk model regresi linear untuk memprediksi suatu kejadian. Nah, caranya bagaimana? Sekarang saya udah labeling X ya, dan kemudian Y-nya. Nah, caranya sekarang, sekarang kita cari tahu dulu nilai XY-nya. Yang ini kita tahu kan N-nya, kita tulis di sini N itu sama dengan 5. Karena ini ada berapa banyak datanya? Ada 5. Kemudian kita cari tahu dulu nilai X dikalikan dengan Y. Ya, ini kita tinggal kalkulator saja ya. Oke. Saya gunakan kalkulator aja. 120 kali 4 itu adalah 480. Kemudian 15 kali 200 ini 3000.
kemudian 12 kali 140 adalah 1680, kemudian 11 kali 11 1210, kemudian 8 kali 12 896. Nah, kita udah dapat nilai X-nya, kemudian kita jumlahkan. Oke, sigma di sini ya. Ini saya tandakan sigma. Oke. 480 ditambah 3000 ditambah 1680 ditambah 1210 ditambah 96. Hasilnya kalau saya sudah jumlahkan itu adalah 6460. Oke. Kemudian kita cari nilai, berarti di sini kita tulis sigma XY itu sama dengan 6460. Kemudian kita cari nilai sigma X-nya. Ini kita tinggal jumlahkan. 4 tambah 15 tambah 12 tambah 11 tambah 8. Jawabannya ada 50. Nah, kemudian kalori atau Y-nya kita jumlahkan juga, jangan lupa. 120 ditambah 200 tambah 140 tambah 110 tambah 120. Jawabannya adalah 690. Oke, kita lupa di sini tulis sigma X-nya adalah 50, kemudian sigma Y-nya ada 690. Oke, kita tinggal cari nilai X kuadrat. Oke, ini X kuadrat ya. Oke, 4 kuadrat 16, 15 kuadrat 225, 12 kuadrat 144, 11 kuadrat 121, 8 kuadrat 64. Baru kita jumlahkan ini masing-masing. 16 ditambah 225 ditambah 144 ditambah 121 ditambah 64. Jawabannya adalah 570. Oke. Kita tulis di sini nilai dari sigma X kuadrat adalah 570. Kemudian kita cari nilai terakhir yang ini. Sigma X dikuadratkan. Ini kan sigma X-nya kita dapat 50. Kita kuadratkan. Jadi 50 kali 50 2500. Nah, kita udah dapat nih si angka-angkanya. Tinggal kita masukkan saja kan. Oke. Wait, saya gunakan tinta yang berbeda. Maka nilai B yang kita cari adalah N-nya tinggal masukin 5 dikali sigma XY 6460, kemudian dikurang sigma X-nya 50 dikali sigma Y-nya adalah 690. Oke. Dibagi N 5 kali sigma X kuadrat 570 dikurang sigma X kuadrat 2500. Ini kita tinggal hitung manual aja ya. 6460 dikali 5 adalah 32300 dikurang 69 kali 50 adalah 3450 dibagi 5 kali 570 2850 dikurang 2500. Jadi di sini kita dapat 32300 dikurang 3450. Oh sorry. 50 kali 690 34500. Oke. Ya, jadi kita dapat 32300 dikurang 3450 sama dengan ini adalah min 2200 dibagi 2850 dikurang 2500. Jawabannya 350. Maka nilai B-nya adalah 2200 dibagi 350. Jawabannya adalah minus 6,28. Oke. Maka nilai B-nya adalah min 6,28. Min itu boleh nggak? Boleh.
Jadi Anda kalau dapat nilainya, oh kok minus persamanya, tidak jadi masalah. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai A-nya berapa. Nah, untuk mencari nilai A-nya, kita dapatkan adalah sigma Y. Sigma Y itu adalah 690 dikurang B-nya berapa dikali minus 6,28 dikali sigma X-nya 50 dibagi berapa N-nya itu ada 5. Oke, 690 min kali min plus kan. 6,28 kali 50 itu adalah 314 dibagi tambah 690. Ini dibagi 5 sama dengan ini 1004 dibagi 5. Jawabannya adalah 200,8. Maka nilai A-nya adalah 200,8. Oke, setelah kita dapatkan nilai A dan B-nya, maka persamaan regresi linear untuk data ini adalah, oke, kita tulis di sini, persamaan regresi adalah, tadi persamaan regresi itu apa? A ditambah BX ya, berarti kita tulis lagi di sini, Y itu sama dengan 200,8, karena B-nya minus, kita tulis ini min 6,28X. Y sama dengan 200,8 min 6,28X. Nah, ini adalah persamaan regresi linearnya. Ini persamaan yang akan kita cari. Alfa dengan betanya sudah kita temukan. Setelah kita dapat menemukan A dan B-nya, tinggal kita masukkan nilai X-nya itu berapa. Gitu ya, nanti keluar harapan yang kita harapkan gitu. Misalkan X-nya itu gulanya itu misalkan 10, ya tinggal masukin aja ini 10, Y-nya 200,8 dikurang 10, ini hasilnya adalah jumlah kalori, prediksinya adalah sekian. Oke, contoh ya, contoh prediksi. Oke, yang pertama, jika gulanya adalah 100 gram, berapa kalori? Oke. Nah, bukan. Sorry. Jangan 100 gram, 10 gram deh. Tadi juga kan 10. Oke. Jika gulanya adalah 10 gram, berapa kalori yang kita dapatkan? Oke. Tinggal kita masukkan, karena gulanya adalah X, berarti nilai Y adalah 200,8 dikurang 6,28 dikali 10. 200,8 dikurang 62,8 itu hasilnya 893. Oke, 138 kalori. Oke, paham ya sampai sini untuk perhitungan manual. Kita lanjut ke perhitungan dengan Excel.